Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Pratama. Saya akan menjelaskan tentang pimpinan kerja yang ada di perusahaan tempat saya bekerja. Tempat saya bekerja itu ada beberapa pimpinan kerja yang memang mengatur alur pekerjaan. Nah, saya sendiri bekerja sebagai operator warehouse di perusahaan PT Astra Honda Motor. Adapun pimpinan-pimpinan kerja yaitu ada seperti foreman dan kepala seksi. Nah, mereka itu adalah pimpinan-pimpinan kerja saya. Foreman itu adalah seorang pengawas atau mandor yang bertanggung jawab atas sebuah proyek atau bagian dari proyek, terutama dalam konteks konstruksi atau manufaktur. Nah, tugas dari seorang foreman sendiri ada beberapa. Seorang foreman itu mencakup berbagai aspek manajemen dan pengawasan di lapangan. Nah, berikut adalah beberapa tugas dan fungsi utama dari seorang foreman. Nah, tugas foreman yang pertama itu adalah pengawasan pekerjaan, memastikan pekerjaan dilakukan sesuai dengan rencana, standar, dan spesifikasi yang telah ditetapkan. Yang kedua ada manajemen tim, yaitu mengatur dan mengawasi para pekerja di lapangan termasuk pembagian tugas, penjadwalan, dan pemantauan kinerja. Kemudian yang ketiga, tugas dari seorang foreman itu adalah koordinasi dengan berbagai pihak lain, seperti berkomunikasi dengan manajer proyek, insinyur, dan pihak terkait lainnya untuk memastikan kelancaran sebuah proyek. Kemudian yang keempat adalah pengendalian kualitas. Jadi seorang foreman ini bertanggung jawab memastikan semua pekerjaan memenuhi standar kualitas kerja yang diharapkan. Kemudian yang kelima yaitu keamanan kerja, memastikan semua pekerja mengikuti prosedur keselamatan kerja untuk mencegah kecelakaan. Nah, kemudian yang keenam ada pencatatan dan pelaporan, yaitu menyimpan catatan tentang kemajuan pekerjaan, masalah yang dihadapi, dan solusi yang diterapkan, serta melaporkan ini kepada manajer proyek atau kepala seksi. Kemudian yang kedelapan ada pemecahan masalah. Nah, yaitu tugas yang kedelapan ini adalah ketika ada masalah-masalah yang terjadi di lapangan, tugas dari seorang foreman itu yaitu mencari solusi dari setiap permasalahan. Kemudian fungsi dari seorang foreman juga ada beberapa, yaitu yang pertama itu adalah supervisi, sebagai supervisi, yaitu mengawasi seluruh proses kerja agar berjalan sesuai dengan rencana dan memastikan efisiensi serta produktivitas. Kemudian yang kedua adalah mengkoordinasi, menjadi penghubung antara pekerja di lapangan dengan manajemen, dan juga memastikan komunikasi berjalan dengan lancar. Yang ketiga, fungsi pengendalian, yaitu memantau dan mengendalikan penggunaan sumber daya manusia, material, peralatan untuk memastikan proyek berjalan sesuai anggaran dan waktu. Yang keempat, dari fungsi seorang foreman yaitu memotivasi, memberikan arahan dan motivasi kepada pekerja untuk mencapai target pekerjaan. Kemudian yang kelima juga ada evaluasi, yaitu mengevaluasi kinerja pekerja dan hasil kerja secara berkala untuk memastikan kesesuaian dengan standar yang telah ditetapkan. Nah, yang keenam, fungsi dari seorang foreman yaitu adalah mengatur administrasi, atau menyusun laporan harian, mingguan, bulanan, bahkan tahunan dari setiap progres yang telah dilakukan selama pekerjaan itu berlangsung. Dengan menjalankan tugas dan fungsi tersebut, foreman memainkan peran kunci dalam keberhasilan suatu proyek konstruksi atau manufaktur. Nah, itu tugas dan fungsi seorang foreman. Kemudian pemimpin di saya juga ada yang namanya kepala seksi. Nah, kepala seksi ini adalah seorang pejabat atau pegawai yang bertanggung jawab atas sebuah seksi atau bagian dalam suatu organisasi, baik itu pemerintahan maupun swasta. Kepala seksi sendiri memiliki tugas dan fungsi yang meliputi pengelolaan, pengawasan, dan koordinasi kegiatan dalam seksi tersebut. Berikut adalah tugas dan fungsi dari seorang kepala seksi. Nah, tugas dari seorang kepala seksi sendiri itu ada yang pertama adalah perencanaan, yaitu merencanakan kegiatan dan program kerja seksi sesuai dengan tujuan dan standar organisasi. Kemudian ada pengorganisasian, yaitu mengorganisasi sumber daya manusia, material, dan peralatan yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan seksi. Kemudian yang keempat ada yang ketiga adalah pengawasan, mengawasi pelaksanaan kegiatan sehari-hari dalam seksi, memastikan pekerjaan dilakukan sesuai dengan rencana dan standar yang telah ditetapkan.
Yang keempat ada koordinasi, yaitu berkoordinasi dengan bagian atau seksi lain dalam organisasi untuk memastikan kelancaran dan efisiensi kerja. Yang kelima ada pembinaan, memberikan pembinaan dan pengembangan kepada staf di bawahnya, termasuk pelatihan dan penilaian kerja masing-masing mempower. Kemudian yang keenam ada pelaporan, membuat laporan berkala tentang kegiatan dan kerja seksi kepada atasan langsung. Yang ketujuh ada pengandalian anggaran, yaitu mengelola anggaran seksi, memastikan penggunaan dana yang efisien dan sesuai dengan peraturan. Yang kedelapan adalah penyelesaian masalah, menyelesaikan masalah yang timbul dalam seksi, baik itu terkait pekerjaan, staf maupun sumber daya lainnya. Dan fungsi dari seorang kepala seksi sendiri yaitu adalah manajerial, yaitu mengelola dan mengatur segala aspek yang terkait dalam operasional seksi, termasuk perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Kemudian fungsi yang kedua itu supervisi, yaitu mengawasi kinerja staf dan memastikan pekerjaan dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Yang ketiga adalah fungsi koordinasi, menjalin komunikasi dan kerjasama dengan bagian atau seksi lain serta pihak eksternal yang terkait. Yang keempat ada fungsi pengendalian, yaitu mengendalikan penggunaan sumber daya dan anggaran untuk memastikan efisiensi dan efektivitas kerja. Kemudian yang kelima ada fungsi pengembangan, yaitu meningkatkan kemampuan dan kinerja staf melalui pelatihan, bimbingan, dan evaluasi yang berkelanjutan. Yang keenam tadi ada fungsi administrasi, yaitu melaksanakan tugas-tugas administratif yang diperlukan, termasuk pencatatan, pelaporan, dan dokumentasi. Kemudian yang ketujuh nih ada fungsi kebijakan, mengimplementasikan kebijakan, prosedur, dan peraturan yang berlaku dalam seksi dan memastikan kebutuhan terhadapnya. Dengan menjalankan tugas dan fungsi tersebut, kepala seksi bertanggung jawab atas keberhasilan dan efisiensi operasional dan seksi yang dipimpinnya, serta berkontribusi terhadap pencapaian tujuan dan keseluruhan organisasi. Nah, dari kepemimpinan tadi ada beberapa sifat atau perbedaan dari gaya memimpin ya, seperti pemimpin yang ada yang suka bekerja di lapangan, ada juga yang suka bekerja di kantor. Nah, dari kedua pemimpin ini cukup berbeda ya. Seperti pemimpin yang di kantor itu lebih suka memantau kerjaan itu melalui CCTV dan laporan-laporan data. Kemudian ketika ada masalah terkait pekerjaan, beliau langsung membuat sebuah BAP. BAP itu adalah berita acara pelanggaran. Nah, sedangkan pemimpin yang di lapangan selalu memantau langsung aktivitas-aktivitas pekerjaan yang ada di lapangan. Kemudian juga ketika ada masalah, pemimpin di lapangan seringkali menegur langsung setiap kesalahan-kesalahan yang terjadi. Nah, jadi itu adalah sifat-sifat dan gaya kepemimpinan yang ada di perusahaan saya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.